warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai teori penetrasi sosial dan juga teori determinasi teknologi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hasnafani Kirana, Melati Aulia Rizky Fetriana, dan juga Jessica Tania Darmawan. Selamat menyaksikan. Apa itu teori penetrasi sosial? Teori penetrasi sosial adalah teori mengenai tahapan perkembangan hubungan dari yang dangkal menuju yang dalam. Altman dan Taylor pada tahun 1973 mengungkapkan usulan mereka tentang teori ini. Mereka percaya bahwa dalam hubungan terdapat tahapan dan bentuk yang teratur yang membuat hubungan dari permukaan yang dangkal menjadi permukaan yang intim. Nah, dalam teori ini pendekatan adalah tahap pertamanya yang kemudian membuat hubungan tersebut menjadi hubungan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi dari yang non-intim menjadi intim. Nah, dalam teori penetrasi sosial ada yang namanya teori kulit bawang dan memiliki 4 lapisan yang terjadi. Pada lapisan pertama menampilkan apa yang terbuka bagi publik dan melibatkan pengungkapan diri. Sedangkan pada lapisan kedua adalah perpindahan ke tingkat pengungkapan yang lebih dalam daripada lapisan yang pertama. Apa yang dulu dianggap pribadi secara bertahap akan menjadi publik. Lalu pada lapisan ketiga, informasi yang dibagikan satu sama lainnya bersifat pribadi karena adanya hubungan komitmen yang lebih kuat dan rasa keterbukaan. Pada lapisan terakhir, hubungan sangat intim dan keterbukaan tentang informasi sudah sangat dalam. Kedua belah pihak berada pada tingkat kedekatan yang sama dan sinkron antara satu sama lainnya. Altman dan Taylor menjelaskan 4 asumsi dalam rangka uji teori penetrasi sosial. Pertama, hubungan dan dekat akan menjadi lebih dekat. Kedua, perkembangan hubungan ini bersifat sistematis dan dapat diprediksi. Yang ketiga, hubungan ini dapat menjadi determinasi atau penarikan diri yang mengakibatkan adanya pembubaran atau transgression. Yang keempat, inti dari perkembangan hubungan ini adalah perbukaan diri atau self-development. A dan B tidak mengenal satu sama lain meskipun mereka berteman di sosial media. Hingga suatu hari, A meminta rekomendasi makan siang melalui postingannya dan B pun menjawab via chat. Nah, karena adanya kesempatan itu, A dan B pun berkenalan satu sama lain dan mulai mengobrol tentang hal-hal kecil. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk bertemu di kemudian hari dan ternyata ada rasa nyaman ketika mengobrol hingga akhirnya saling bercerita mengenai informasi pribadi. A dan B pun menjadi semakin akrab hingga akhirnya menjalin hubungan sepasang kekasih. Hubungan A dan B yang terus mengalami kemajuan semakin dekat dan adanya self-disclosure menandakan adanya teori penetrasi sosial yang terjadi. Apa itu teori determinasi teknologi? Teori determinasi teknologi adalah teori yang menyatakan bahwa setiap generasi manusia memiliki penemunya sendiri yang kemudian akan menghasilkan karya yang menjadi landasan bagi perkembangan manusia. Teori ini menyatakan bahwa adanya hubungan erat antara perkembangan teknologi dan masyarakat yang sudah terjadi sejak lama. Pada tahun 1962, Marshall McLuhan mengungkapkan teori ini pertama kalinya bahwa perubahan dapat terjadi melalui berbagai cara. Eksistensi manusia itu dipengaruhi oleh cara kita berkomunikasi dan juga perilaku manusia disebabkan oleh teknologi yang kemudian akan menyebabkan manusia itu berpindah dari abad teknologi yang satu ke abad teknologi yang lain. Dasar determinasi teknologi antara lain yang pertama reduktionitas. Teori determinasi teknologi menjadi lebih terbatas dan memberi jarak antara teknologi dan budaya. Yang kedua, monistik. Teori ini berhasil menyebabkan sebuah sistem yang rumit menjadi terlihat lebih mudah. Yang ketiga, neutrality. Pada hakikatnya, teknologi bersifat netral, yang dimana tidak memiliki sifat yang berpihak. Dampak positif atau negatif suatu teknologi ditentukan oleh siapa yang menggunakan teknologi tersebut. Yang keempat, teknological imperatif. Teknologi memiliki beberapa sifat dasar, antara lain perkembangan teknologi yang tidak pernah berhenti dalam kemajuannya. Faktanya, teknologi selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan budaya. Contoh praktis dari teori determinasi teknologi adalah dengan adanya internet muncul banyak platform-platform baru yang memudahkan kita untuk berkomunikasi, bertransaksi maupun berkreativitas. Contohnya seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga masih banyak platform lainnya. Selain itu, kita sebagai pengguna teknologi harus mengubah cara pandang dan pola pikir karena hal ini, dan kita juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut.